Dalam hidup ini, kita akan bertemu dengan banyak situasi yang mengguncang perasaan. Perkataan orang lain, pengkhianatan, penolakan, kehilangan, sampai tekanan dari lingkungan. Semua itu bisa dengan mudah membuat emosi kita naik turun, apalagi kalau kita belum punya kendali atas apa yang kita rasakan. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa sebagian orang terlihat lebih tenang, lebih stabil secara emosi, seolah apapun yang terjadi di luar, mereka tetap teguh dan tidak mudah goyah? Itulah yang disebut kemandirian emosional. Kemandirian emosional bukan berarti kita tidak punya perasaan, bukan juga berarti menjadi dingin, cuek, atau menekan emosi. Tapi ini tentang kemampuan untuk tetap berdiri tegak tanpa bergantung pada validasi, persetujuan, atau suasana hati orang lain. Dan jika kamu pernah merasa terlalu sering dikendalikan oleh suasana hati, atau bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa bernilai, maka video ini cocok buat kamu. Apakah video ini berbicara tentang dirimu? Kalau iya, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Poin 1. Emosi adalah tanggung jawab pribadi. Kemandirian emosional dimulai dari kesadaran bahwa emosi kita adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain, bukan pula hasil mutlak dari kejadian di luar sana. Kita sering menyalahkan orang lain atas perasaan kita. Aku marah karena dia nyakitin aku. Aku sedih karena mereka gak menghargai aku. Padahal yang benar adalah kita merespons situasi itu dengan marah atau sedih. Dan respon itu sepenuhnya berada di tangan kita. Saat kamu mulai melihat emosimu sebagai hasil dari pilihanmu sendiri, kamu jadi punya kendali. Kamu berhenti jadi korban keadaan dan mulai jadi pengatur suasana batinmu sendiri. Inilah langkah pertama menuju kemandirian emosional. Tidak lagi menyandarkan kestabilan emosimu pada sikap, perhatian, atau pengakuan orang lain. Tapi kamu sendiri yang menentukan bagaimana kamu ingin merasakan dan merespons hidup ini. Poin 2. Tidak bergantung pada validasi eksternal. Salah satu ciri orang yang belum mandiri secara emosional adalah selalu butuh pengakuan atau validasi dari luar untuk merasa berharga. Dia baru merasa percaya diri kalau dipuji. Dia baru merasa dicintai kalau terus diberi perhatian. Dan kalau tidak mendapatkannya, dia merasa hampa atau rendah diri. Padahal, validasi dari luar sifatnya sementara dan tidak bisa dikendalikan. Kalau kamu terus bergantung padanya, kamu akan hidup naik turun tergantung pada omongan atau perlakuan orang lain. Kemandirian emosional berarti kamu tahu siapa dirimu, apa nilai-nilaimu, dan kamu bisa berdiri tegak bahkan tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan. Kamu tidak menunggu dunia mengangkatmu, karena kamu sudah mengangkat dirimu sendiri. Kalau orang lain memuji, kamu bersyukur. Kalau tidak, kamu tetap melangkah. Karena kamu tahu bahwa nilaimu tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Poin 3. Mampu mengelola emosi, bukan menekannya. Kemandirian emosional
bukan berarti kamu harus selalu kuat dan menekan semua perasaan. Justru sebaliknya, orang yang mandiri secara emosional adalah mereka yang sadar akan emosinya, menerima, dan mengelolanya dengan sehat. Saat kamu marah, kamu tidak langsung meledak. Saat kamu sedih, kamu tidak merasa lemah karena menangis. Dan saat kecewa, kamu tidak langsung menyalahkan orang lain atau menyiksa diri sendiri. Mengelola emosi berarti kamu memberi ruang pada perasaan itu untuk muncul, tapi kamu tidak membiarkannya mengambil alih kemudi hidupmu. Kamu duduk bersama emosimu, mengenalnya, lalu memilih respons yang paling bijak. Dengan begitu, kamu tidak mudah dikendalikan oleh keadaan atau perlakuan orang lain. Kamu tidak reaktif, tapi responsif. Inilah tanda kekuatan yang sebenarnya. Poin 4. Tidak bergantung pada validasi orang lain. Salah satu ciri dari kemandirian emosional adalah ketika kamu tidak lagi menjadikan pengakuan orang lain sebagai syarat untuk merasa berharga. Kamu tidak perlu terus-menerus didengar, disukai, atau dipuji agar bisa merasa bahagia dan percaya diri. Orang yang mandiri secara emosional tahu bahwa nilai dirinya tidak datang dari jumlah like, komentar positif, atau pujian dari sekitar. Dia bisa berdiri tegak meskipun tidak ada yang melihatnya. Dia bisa tetap tenang walau tidak semua orang setuju dengannya. Ini bukan berarti kamu menutup diri dari kritik atau masukan, tapi kamu tidak menjadikan suara luar sebagai pusat emosimu. Kamu tetap terbuka, tapi tidak mudah goyah. Karena pada akhirnya, validasi yang paling kuat adalah saat kamu bisa berkata, "Aku cukup bahkan tanpa pengakuan siapapun." Poin 5. Mampu mengelola emosi tanpa meledak. Orang yang mandiri secara emosional bukan berarti tidak pernah marah, sedih, atau kecewa, tapi dia mampu menyadari emosinya, menerimanya, lalu mengelolanya dengan tenang, tanpa harus melukai diri sendiri atau orang lain. Banyak orang masih dikendalikan emosinya. Ketika marah, langsung meledak. Ketika sedih, langsung menyalahkan hidup. Ketika kecewa, langsung menyerah. Padahal, salah satu tanda kedewasaan emosional adalah tidak bereaksi secara impulsif, tapi merespons dengan kesadaran. Kamu bisa bilang, "Aku sedang marah, tapi aku tidak akan mengambil keputusan saat emosiku belum stabil. Aku kecewa, tapi aku akan menenangkan diri dulu sebelum bicara." Kemandirian emosional bukan soal memendam perasaan, tapi mengakui emosi itu ada tanpa membiarkannya menguasai diri. Inilah yang membuat seseorang kuat secara mental, karena dia tidak dikendalikan emosinya, tapi dia bisa berdialog dengan emosinya secara dewasa. Ingatlah, kemandirian emosional bukan berarti kita harus menghadapi dunia sendirian tanpa bantuan, melainkan kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri, menjaga ketenangan dalam badai hidup, dan memilih bagaimana kita merespon setiap perasaan yang datang. Saat kita belajar melepaskan ketergantungan pada pengakuan atau validasi dari orang lain, kita membebaskan jiwa kita untuk tumbuh dan menemukan kedamaian sejati. Jadilah pribadi yang kuat bukan karena tak pernah merasa lemah,
tetapi karena mampu berdiri teguh di tengah ketidakpastian dan tantangan hidup. Ketika kamu mampu menguasai dunia batinmu, dunia luar tak lagi bisa mengguncang ketenanganmu. Teruslah berlatih, teruslah tumbuh, dan percayalah, kedamaian sejati berasal dari dalam diri kita sendiri.